Di salah satu bangunan yang ada di dalam area industri nikel, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kebakaran terjadi pada bangunan akomodasi P atau mes karyawan PT IWIP. Semula kebakaran terjadi dari salah satu blok hingga api merembet ke blok lainnya yang ditempati oleh ratusan karyawan. Para karyawan yang masih di dalam gedung menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang berharga mereka melalui pagar yang dijebol untuk meloloskan diri dari amukan api. Sejumlah mobil tangki dikerahkan untuk memadamkan api, namun upaya mereka sia-sia karena api dengan cepat membakar bangunan. Beruntung, api tidak merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pihak perusahaan dilaporkan akan segera menyelidiki insiden ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Rumah semi permanen ludes terbakar di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Verdi Sambo CS menjalani sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Presiden panggil sejumlah menteri ke istana di tengah menguatnya isu reshuffle. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Aini Sore. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Stefani Patricia. Pemirsa, rumah semi permanen terbakar di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Meski tidak ada korban jiwa, namun dokumen penting dan harta benda pemilik rumah ludes terbakar. Api melahap satu unit rumah panggung semi permanen di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh badan rumah. Petugas berjibaku memadamkan api yang meluas hingga ke bangunan lain. Pemilik rumah hanya bisa pasrah ketika mendapat kabar jika rumah yang hendak dijualnya ini telah hangus terbakar. Kemarin dulunya saya datang cabut kulkas. Saya takut kalau ya begini nih kejadiannya, ya saya cabut kulkas. Lampu cuma satu saya nyalakan, di atas, di bawah, yang 10 watt. Tiba-tiba tadi sementara tidur saya ditelepon, katanya Bu Nasir, anunya terbakar rumahnya. Saya bilang, kenapa bisa? Nah, iya sudah habis seketika. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara dokumen penting dan harta benda pemilik rumah tidak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, hari ini Verdi Sambo CS menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Dengan sudah memasuki tahap sidang duplik, maka proses persidangan pembunuhan Yosua tinggal selangkah lagi menuju sidang putusan atau vonis. 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan 2 anak buahnya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal memberikan tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan dari terdakwa.
Sementara dalam sidang hari ini, pengacara Verdi Sambo menuding replik JPU lahir dari rasa frustasi dan tidak memuat hal-hal yang substantif. Usai pengajuan duplik, Majelis Hakim menetapkan sidang vonis Verdi Sambo akan digelar pada 13 Februari 2023. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasehat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Verdi Sambo, memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Verdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasehat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasehat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli, dan terdakwa Verdi Sambo selama persidangan, agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar, semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan. Baik, tadi demikian pembacaan duplik atas tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Verdi Sambo dinyatakan ditutup. Penasehat hukum Kuat Ma'ruf meminta Majelis Hakim memvonis bebas kliennya atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan dalam duplik yang dibacakan penasehat hukum Kuat Ma'ruf di persidangan. Kami tim penasehat hukum memandang tidak perlu untuk ditanggapi, dikarenakan sudah terbukti dalam persidangan hilangnya nyawa dari korban seluruhnya dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Bahwa dari penjelasan di atas sudah semakin jelas dan terang tidak adanya keterlibatan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di rumah Duren 346. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari tim penasehat hukum dalam duplik ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasehat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf, menolak seluruh isi replik penuntut umum, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasehat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023.
Demikianlah duplik ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan disertai doa dan harapan dari penasihat hukum. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Pemirsa, kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang duplik Riki Rizal bersama rekan kami Lika Apriliani. Selamat sore Lika, apa yang disampaikan kuasa hukum Riki Rizal dalam sidang duplik hari ini? Ya baik Uci, Stefani dan juga pemirsa, untuk saat ini sidang di PN Selatan masih berlangsung dengan agenda pembacaan duplik dari terdakwa Riki Rizal. Yang mana penasihat hukum dari Riki Rizal ini menyampaikan terkait replik yang telah dibacakan oleh JPU bahwanya replik tersebut hanya berisi pengulangan dan juga penggambaran kembali terkait asumsi-asumsi yang tidak bisa dibuktikan selama persidangan. Tadi kami juga sempat menyimak poin yang ditekankan adalah bahwa terdakwa Riki Rizal ini tidak mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa ataupun merampas nyawa dari korban Brigadir Yosua, dikarenakan yang menghilangkan nyawa tersebut adalah terdakwa Richard Eliezer. Artinya bahwa yang mengetahui perencanaan dan juga bagian-bagian dari perencanaan bukanlah terdakwa Riki Rizal. Selain itu tadi juga ada pembacaan duplik terhadap terdakwa Ferdi Sambo yang menyampaikan bahwa penasihat hukumnya menyampaikan tanggapan replik dari JPU ini hanya bersifat imajinatif, tidak berdasar dan juga tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, sehingga kesimpulannya bahwa tim penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo ini menolak seluruh isi dari replik jaksa penuntut umum. Sedangkan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf ini menekankan poin dari tidak adanya meeting of mind ataupun kesepakatan perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua dari terdakwa Kuat Ma'ruf maupun dengan terdakwa lainnya, sehingga dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf yaitu Irwan Irawan menyampaikan besar harapan mereka bahwa majelis hakim ini mencabut ataupun membebaskan kliennya dari putusan dan juga sangkaan pasal yang disangkakan dari terdakwa Kuat Ma'ruf, khususnya dari pasal pembunuhan berencana. Tentunya vonis ini akan ada di tangan majelis hakim yang akan dibacakan pada tanggal 14 Februari 2023 untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo ini akan dibacakan pada tanggal 13 Februari 2023. Sedangkan untuk Riki Rizal ini sendiri, dikarenakan sidang masih berlangsung, kami masih menunggu terkait kapan vonis putusan dari majelis hakim. Sementara itu, Uci dan Stefan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika Apriliani langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana Kepresidenan. Pemanggilan itu dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang digadang-gadang akan dilakukan esok. Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo yang menghadiri pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan menghindar saat ditanya tentang isu perombakan kabinet. Seperti Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia yang enggan ikut campur urusan reshuffle. Sebagai menteri, ia hanya fokus bekerja saja. Hal yang sama disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dirinya datang ke istana hanya untuk membahas mengenai beras karena reshuffle merupakan hak presiden dalam menilai kinerja para menteri kabinet. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga enggan ditanya soal reshuffle kabinet. Ia berkelakar urusan politik menunggu hari Rabu. Bahwa presiden itu kan adalah komandan. Betul. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Betul. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos saja, presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai.
Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain? Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu. Karena saya menterinya ngurus investasi. Tiap hari mikirin investasi. Sampai isu-isu itu saya nggak ada. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau resapel itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Nanti aja, tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Hari Rabu nanti dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu Pak. Dimaksud yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Menagih uang bayaran dari paket yang diantarnya, seorang kurir cash on delivery atau COD di Banyuasin malah ditikam oleh pemesan barang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.